Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifatunisa Blusmiring dari kelas 04 SMJE 002. Di sini saya akan membacakan PowerPoint yang berjudul tentang Serikat Pekerja. Serikat pekerja adalah kata yang sudah sangat akrab didengar oleh para pekerja atau para buruh di Indonesia. Dalam setiap pembangunan, selalu disertai dengan adanya perubahan-perubahan yang nyatanya telah mengubah sikap dan perilaku masyarakat, termasuk pekerja atau buruh dalam menyampaikan aspirasinya. Setelah sekian lama suara para buruh ini disumbat dan hak-haknya dirampas oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, pada akhirnya pekerja atau buruh menyuarakan tuntutannya secara bebas melalui serikat pekerja atau buruh dan juga gerakan dan advokasi, antara lain dengan melakukan pemogokan dan juga melakukan beberapa unjuk rasa. Dasar dari dibentuknya serikat pekerja atau serikat buruh ini, yang pertama ada dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada dari Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 mengenai hak berorganisasi dan berunding bersama. Yang keempat ada dari Kepres Nomor 23 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Yang kelima ada dari Kemenker Nomor 201 Tahun 1999 tentang pendaftaran serikat pekerja, dan yang keenam ada dari Kepmenaker Nomor 16 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran serikat pekerja. Dan yang ketujuh ada dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Kemudian yang ke nomor 8 ada dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya juga ada dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Dan yang terakhir ada dari anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serikat pekerja yang bersangkutan. Lalu, apa sih arti dari serikat pekerja atau serikat buruh itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari dan oleh pekerja atau buruh, baik di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Beberapa tujuannya yaitu untuk memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau buruh dan juga keluarganya. Adapun fungsinya yaitu yang pertama pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB, yang kedua penyelesaian perselisihan industrial, yang ketiga yaitu mewakili pekerja di dewan atau lembaga yang terkait dengan urusan perburuhan, dan yang keempat yaitu membela hak dan kepentingan dari anggota serikat. Ada pula prosedur mendirikan serikat pekerja atau serikat buruh ini. Yang pertama setidaknya ada 10 orang anggotanya. Yang kedua, pembuatan anggaran dana atau anggaran rumah tangga. Yang ketiga, pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dari pemerintah kabupaten atau wali kota madya setempat. Dan yang keempat yaitu pemberitahuan ke pihak perusahaan mengenai keberadaan dari serikat pekerja ini. Dasar hukum dari keempat prosedur di atas, yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Yang kedua ada dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu siapa sih yang dapat menjadi anggota dari serikat pekerja ini? Pada dasarnya setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan berhak untuk bergabung dalam serikat pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh.
Dan kewajiban anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh ini yang pertama melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Yang kedua, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dan yang ketiga, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Yang selanjutnya ada hak-hak anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh. Yang pertama tentunya membuat PKB dengan pengusaha. Yang kedua mewakili pekerja atau buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Yang ketiga yaitu mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Yang keempat, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan para pekerja atau buruh. Dan yang kelima yaitu melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undangan yang berlaku. Kemudian ada pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB. PKB ini dibuat dan diberlakukan oleh perusahaan. Sementara PKB-nya disusun bersama berdasarkan kesepakatan oleh perusahaan dan serikat pekerja. PKB ini merupakan komitmen antara perusahaan dan juga seluruh karyawan. Sedangkan perjanjian kerja mengikat karyawannya masing-masing. Ada juga beberapa pemangku kepentingan dalam perjanjian kerja bersama ini. Di antaranya yaitu ada pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan juga kerjasama, serta konsumen dan masyarakatnya. Tujuan dan fungsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI yaitu tentunya sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan dari anggotanya. Dari banyaknya fungsi, manfaat, ataupun tujuan dari serikat pekerja, berikut adalah beberapa kelemahan dari serikat pekerja di tingkat perusahaan. Yang pertama yaitu, serikat buruh di tingkat perusahaan kemungkinan akan terisolir. Yang kedua, tidak mengembangkan solidaritas di antara kelas buruh. Dan yang ketiga, tidak menjadi sarana sekolah bagi kaum buruh dan juga tidak mendapatkan bantuan dari sesama buruh di luar bila terjadi pelanggaran hak. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah organisasi dari serikat pekerja. Gerakan serikat pekerja di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Gerakan organisasi buruh di Indonesia ini dimulai sejak abad ke-19, tepatnya pada tahun 1879 yang ditandai dengan lahirnya NEOG, yaitu Nederland Onderwerpengenootschap, sebagai serikat pekerja pertama yang mengorganisir guru-guru di sekolah Belanda. Setelah itu, lahir serikat pekerja lain berdasarkan sektor dan profesinya. Pembentukan serikat pekerja di kalangan pekerja Belanda ini telah mendorong terbentuknya serikat pekerja di kalangan pekerja Indonesia. Tahun 1908, Vereniging van Spoor en Turnpersoneel atau VSTP, serikat pekerja dari kalangan pekerja Indonesia terbentuk. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan serikat pekerja di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Banyak partai politik yang membentuk serikat pekerja, antara lain yaitu seperti Nahdlatul Ulama atau NU yang membentuk Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Kesatuan Buruh Marhainis atau KBM, dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI membentuk Kesatuan Buruh Marhainis atau SOPSI. SOPSI yang berafiliasi dengan PKI merupakan organisasi buruh pertama setelah Perang Dunia Kedua. Keberadaannya dinilai cukup penting dalam peta kondisi politik Indonesia saat itu yang dipengaruhi sosialis dan juga komunis. Pada era pemerintahan Soeharto, SOPSI dibubarkan karena dianggap sebagai kaki tangan dari PKI. Pemerintah Soeharto kemudian membentuk Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Saat itu eranya organisasi tunggal.
di mana SPS itu menjadi pusat dari organisasi gerakan buruh seluruh Indonesia sebagai wadah satu-satunya pekerja Indonesia selama masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian di era reformasi muncul fenomena baru di dalam hubungan industrial di Indonesia, yaitu munculnya serikat pekerja baru. SPSI pun tidak lagi menjadi wadah tunggal dan berubah menjadi organisasi independen, sebagaimana serikat pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Serikat Pekerja yang berbunyi serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Dalam suatu perusahaan, kedudukan serikat pekerja ini sangat penting, karena untuk memastikan bahwa kedudukan hak pekerja dapat seimbang dengan kewajiban yang dilakukan pekerja untuk pengusaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.